Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang lanjutan video sebelumnya dengan judul Dewa Siwa Terselamatkan. Setelah raksasa Virkasura mendapatkan berkat dari Dewa Siwa, dia langsung memutuskan bahwa dia akan menggunakan berkat itu untuk membunuh Dewa Siwa dan bawa pergi Gauri istrinya untuk menikmati pribadinya. Dia memutuskan untuk menempatkan tangannya di kepala Dewa Siwa. Dengan demikian, Dewa Siwa ditempatkan dalam posisi yang sangat sulit sebab beliau terancam oleh berkatnya sendiri yang diberikan kepada seorang raksasa itu. Tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, raksasa Virkasura mendatangi Dewa Siwa untuk menempatkan tangannya di kepala Dewa Siwa. Dewa Siwa sangat takut kepadanya sehingga badan beliau gemetar. Lalu beliau melarikan diri dari daratan ke angkasa dan dari angkasa ke planet-planet lain. Sampai beliau tiba di batas alam semesta, di atas sistem planet atas. Dewa Siwa lari dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi raksasa Virkasura terus mengejar. Kepribadian-kepribadian penguasa planet-planet lain seperti Dewa Brahma, Indra, dan Chandra tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Dewa Siwa dari ancaman bahaya. Kemanapun Dewa Siwa pergi, mereka hanya diam. Akhirnya Dewa Siwa mendatangi Sri Wisnu yang berada di dalam alam semesta ini di planet yang dikenal dengan nama Svetadvipa. Akhirnya Dewa Siwa masuk ke Svetadvipa Vaikuntaloka. Sri Narayan mengerti bahwa Dewa Siwa sedang berada dalam bahaya besar. Kemudian dia muncul sebagai seorang brahmacari, lalu secara pribadi mendatangi Dewa Siwa untuk menyambut beliau dari jarak jauh. Tuhan muncul sebagai seorang brahmacari yang sempurna, mengenakan ikat pinggang, tali suci, pakaian kulit rusa, tongkat brahmacari, dan tasbih raudra. Berpakaian sebagai seorang brahmacari, Sri Narayan berdiri di hadapan Dewa Siwa. Cahaya cemerlang yang memancar dari badannya bukan hanya memikat Dewa Siwa, tetapi juga menarik perhatian raksasa Virkasura. Sri Narayan menyampaikan sembah sujud kepada Virkasura hanya untuk menarik simpati dan perhatiannya. Setelah membuat raksasa itu berhenti, Tuhan berkata sebagai berikut kepadanya, "Wahai putra Sangkuni, Anda kelihatan sangat lelah, seolah-olah datang dari tempat yang jauh sekali. Apa tujuan kedatangan Anda? Untuk apakah Anda datang sampai sejauh ini? Saya melihat Anda kelelahan, jadi saya mohon agar Anda beristirahat sejenak." Virkasura menganggap brahmacari itu sebagai seorang yang dikenal oleh keluarganya, sehingga kata-kata simpati sang brahmacari menarik perhatiannya. Sebelum raksasa itu sempat mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk beristirahat, Tuhan memberitahu tentang arti penting badan, dan raksasa itu mempercayai kata-kata Tuhan. Demikianlah Virkasura menjadi percaya tentang arti penting badannya. Kemudian untuk menenangkan raksasa tersebut, sang brahmacari berkata kepadanya, "Wahai Tuan, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menyampaikan misi kedatangan Anda yang membuat Anda bersedia bersusah payah datang ke sini, mungkin saya akan dapat membantu Anda agar tujuan Anda dapat tercapai dengan mudah." Secara tidak langsung, Tuhan meraksasa itu bahwa oleh karena dia adalah Brahman, dia pasti akan mampu mengatasi sulit yang diciptakan oleh Dewa Siwa. Raksasa itu merasa sangat tenang mendengar kata-kata manis Sri Narayan dalam wujud seorang brahmacari.
dan akhirnya dia mengungkap semua yang telah terjadi berkaitan dengan berkat yang diberikan oleh Dewa Siwa. Sri Narayan menjawab sebagai berikut kepada raksasa itu. Aku sendiri tidak percaya bahwa Dewa Siwa benar-benar telah memberi Anda karunia seperti itu. Sejauh yang aku ketahui, Dewa Siwa tidak dalam kondisi pikiran yang waras ketika beliau berselisih paham dengan Daksa, mertuanya. Beliau dikutuk menjadi pisaca atau hantu. Dengan demikian, beliau telah menjadi pemimpin para hantu dan dedemit. Karena itu, aku tidak bisa mempercayai kata-katanya. Tapi jika Anda masih percaya pada kata-kata Dewa Siwa, wahai Raja kaum raksasa, maka mengapa Anda tidak melakukan percobaan saja dengan menempatkan tangan Anda di kepala Anda sendiri? Jika berkat itu terbukti palsu, maka Anda dapat segera membunuh pembohong yang satu ini. Dewa Siwa agar di masa mendatang beliau tidak akan berani lagi memberikan berkat yang palsu seperti itu. Mendengar kata manis Sri Narayan, raksasa itu menjadi bingung dan dia benar-benar lupa akan kesaktian Dewa Siwa dan berkat dari beliau. Dengan demikian, dia menjadi sangat mudah dibujuk untuk menempatkan tangannya di kepalanya sendiri. Begitu raksasa itu melakukannya, kepalanya meledak seolah disambar halilintar dan dia langsung mati. Para dewa dari surga menaburkan bunga kepada Sri Narayan. Kemudian dia dan Dewa Siwa bersujud kepadanya. Demikianlah Sri Narayan dalam wujud seorang brahmacari melepaskan Dewa Siwa dari ancaman bahaya dan mengatasi keadaan. Jadi demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam sejahtera. Om Santi, 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 Om.